Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya Renaldi akan menjelaskan sedikit materi dari riset operasi, yaitu metode transportasi. Masalah transportasi secara umum berhubungan dengan masalah pendistribusian barang dari beberapa kelompok tempat penyediaan yang disebut sumber ke beberapa kelompok tempat penerimaan yang disebut tujuan, dalam masalah tertentu yang dapat meminimumkan total biaya distribusi. Secara umum, penyelesaian masalah transportasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap solusi awal dan tahap solusi akhir. Untuk tahap solusi awal terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah metode NWC, yaitu Northwest Corner, dengan langkah pengalokasian dimulai dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah. Dan yang kedua adalah metode LC, Least Cost, dengan langkah pengalokasian dimulai dari biaya terendah dalam tabel. Dan yang ketiga adalah metode VAM atau Vogel Approximation Method, dengan langkah pengalokasian dilakukan pada kotak variabel dengan biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih. Sedangkan untuk tahap solusi akhir, yaitu metode stepping stone, untuk menyelesaikan suatu masalah transportasi dengan menggunakan metode stepping stone diperlukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan jawab layak pertama dengan menggunakan metode pojok barat laut atau NWC, yaitu Northwest Corner. Dan yang kedua adalah melihat sel-sel yang kosong untuk memulai loncatan ke sel yang terisi dengan searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga adalah menguji penyelesaian awal sudah optimal atau belum. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah ulangi langkah nomor 2 jika hasil perhitungan tiap sel masih ada yang negatif. Di sini saya sudah memiliki satu soal yang akan saya jelaskan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang saya berada dalam aplikasi Microsoft Excel dan berikut adalah contoh soalnya yang akan saya coba. Saya baca, PT KAI memiliki 3 pilihan kereta untuk membantu masyarakat yang ingin mudik pada saat Lebaran. 3 pilihan kereta itu adalah kereta Matarmaja, Majapahit, dan Malabar, dengan tujuan Malang ke Jakarta melalui Semarang. Kapasitas masing-masing kereta tersebut adalah 290, 380, dan 230, dengan kebutuhan atau permintaan tiket sebesar 125, 415, dan 360. Dan berikut adalah biaya transportasinya per unit. Saya sudah buatkan tabel ini, dan biayanya ini, yaitu kolom yang kecil. Lalu tentukan biaya transportasi dengan metode NWC, LC, VAM, dan stepping stone. Nah, untuk sekedar informasi, jikalau permintaan tiket ini, permintaan tiket kan ini 125, 415, dan 360, dan juga kapasitas ini jumlahnya tidak sama, maka diperlukan kolom dummy. Maksudnya, jadi ini kan saya sudah jumlahkan, yaitu 900, dan juga yang permintaan ini juga sudah saya jumlahkan, hasilnya 900. Jadi ini kan sama, jadi tidak memerlukan kolom dummy. Saya akan mulai, yaitu dengan yang pertama, metode NWC atau Northwest Corner. Ya, seperti yang sudah dijelaskan materi yang di awal tadi, yaitu untuk metode NWC ini, langkahnya pengalokasian dari awal itu yang dari sebelah sini, pojok kiri atas, dan berakhir di pojok kanan bawah, dengan memaksimalkan nilai permintaan tiket ini dan juga kapasitas kereta, dimaksimalkan nilainya. Berarti di sini dulu maksimalkan permintaan tiket yaitu 125,
dan juga di sini juga 290 itu kapasitasnya. Saya maksimalkan yaitu 125. Kenapa saya maksimalkan 125 bukan 290? Jikalau saya maksimalkan 290, berarti di sini hasilnya minus. Jadi jangan minus gitu, harus 0, harus habis. Berarti di sini saya kasih tanda habis. Untuk kolom ini sudah tidak bisa dihitung. Dari sini lanjut ke sini, maksimalkan permintaan tiket dan juga kapasitas yaitu 415 dan 290. Nah, ini kan sisa 290 dikurangi 125. Berarti sisanya yaitu 165. Kita maksimalkan 165 karena nilainya agak kecil dari 415. 165. Berarti di sini sudah habis. Lanjut ke bawah. Nah, maksimalkan lagi di sini permintaan. Nah, di sini kan sisa ini 415 dan 165, jadi dikurang sisanya yaitu 250 dan 380 agak kecil 250. Berarti di sini 250 maksimalkan. Berarti di kolom ini habis. Lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini maksimalkan lagi antara permintaan ini 360 dan juga sisa dari 380 dan 250. Berarti 130 dan 360 agak kecil 130 ya. Berarti maksimalkan 130. Dan yang terakhir di sini berarti sama ya, 230. Nah, berarti langsung maksimalkan aja 230 sisanya. Berarti ini udah selesai untuk metode NWC ini. Lalu yang terakhir yaitu total biayanya ya. Menentukan total biaya dengan cara pengalokasian tadi dikalikan dengan biaya. Jadi ini dikalikan dengan biaya gitu. Alokasi ini juga sama dikalikan ini sama. Nah, saya tulis dulu di sini berarti 125 dikali dengan 4 165 dikalikan dengan 2 250 dikalikan dengan 8 130 dikalikan dengan 6 230 dikalikan dengan 9. Saya gunakan rumus Excel. (125) dikali 4 ini dikalikan ini ditambah sama ya seperti ini jika menggunakan rumus Excel. Ini dengan ini tambah juga ini dikalikan kalikan 6 30 kalikan dengan 9. Nah, ini hasil dari total biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC. Ini belum optimal ya, karena ini masih solusi awal. Jadi ini hasil dari NWC. Lanjut yaitu dengan langkah yang kedua, yaitu metode LC atau least cost. Least cost yaitu dengan langkah pengalokasian dimulai dari biaya terendah dalam tabel. Berarti dilihat dulu ini biaya yang paling rendah ini yang mana gitu untuk pengalokasian yang pertama,
Nah, di sini kan yang paling rendah atau yang paling kecil biayanya yaitu di sini kan ini 1. Berarti untuk pengalokasian pertama di sini dulu, di baris kedua dan kolom ke-1. Maksimalkan seperti tadi ya. Berarti 125 ini dan juga 380. Berarti 125 maksimalkan, berarti di sini habis. Tanda. Lalu pilih biaya yang paling kecil kolom ini, karena di sebelah sini kan udah habis gak bisa dihitung. Berarti yang paling kecil di sini yaitu 2. Maksimalkan. Nah, di sini kan 250 dan juga 415. Berarti maksimalkan aja yang agak kecilnya 290. Nah, di sini berarti habisnya sama. Ini juga sudah 0, ini sudah 0. Ini yang paling kecil yaitu 3. Berarti di sini ya. Ini sisa ya, ada sisa 415 dikurangi 290, 125 dan juga 230, berarti 125 saja dimaksimalkan. Berarti ini sudah habis. Lanjut. Kolom ini yang biayanya paling kecil itu 6. Maksimalkan saja. Nah, ini ada sisakan 380 dikurangi 125 yaitu 255. Dan juga 360, berarti agak kecil 255 ya. Dimaksimalkan 255. Yang terakhir, ini sisa berarti 105 sama ini juga ya. Ini dikurang ini sisa 105, ini juga sama 105. 130 dikurang 125 dari 105. Lalu total. Mencari total biayanya seperti tadi. Kolom alokasi dikali dengan biaya. Berarti 125. Yang pertama dulu ya. Baris pertama yaitu 290 dikalikan dengan 2. Lalu 125 dikalikan dengan 1. 255 dikalikan dengan 6. 125 dikalikan dengan 3. 105 dikalikan dengan 9. Gunakan rumus Excel. 290 kalikan dengan 2. Ini juga sama, kalikan 1. 255 dikalikan dengan 6 tambah 125 kali 3 105 kalikan dengan 9. Nah, ini total biaya transportasi menggunakan metode LC maksud saya. Ini juga masih belum optimal karena masih termasuk solusi awal. Lanjut ke metode selanjutnya yaitu metode Vogel Approximation Method. Dengan langkah pengalokasian dilakukan pada kotak variabel dengan biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih. Nah, jadi dicari dulu nilai selisih baris. Nah, selisih baris ini dan juga
kolom ini juga selisihnya sudah saya siapkan ini. Nah, untuk mencari selisih baris yaitu kita lihat nilai yang paling kecil dari baris ini yaitu 2 kan. Satu tingkat dari 2 nggak mungkin 7, pasti 4. Berarti selisih 4 dan 2 ini berarti 2. Lalu untuk baris yang kedua yang paling kecil adalah 1. Di atas 1 yaitu 6, gak mungkin 8 kan. Berarti selisih dari 1 dan 6 yaitu 5. Lanjut, yang paling kecil dari baris ini adalah 3. Yang paling atas dari 3 yaitu 5, selisihnya adalah 2. Lanjut untuk kolom yang pertama, berarti di sini yang paling kecil biayanya yaitu 1. Di atas 1 yaitu 4, selisihnya adalah 3. Kolom yang kedua yaitu 2. Di atasnya 3, berarti 1, selisihnya 6, berarti ini 6 dan 7, selisihnya 1. Nah, di sini pilih selisih baris dan kolom yang paling besar. Untuk yang pertama yaitu adalah 5. Kita kasih tanda dulu 5. Maaf. Di sini 5. Berarti untuk pengalokasian yang pertama yaitu di baris yang kedua. Nah, di baris yang kedua ini mana nilai yang paling, maksud saya biaya yang paling kecil yaitu pasti 1 kan. Berarti dimulai dari sini pengalokasiannya. Dimaksimalkan seperti biasa yaitu 125 dan 380, berarti agak kecil 125. Sip, berarti ini udah 0 kan. Ini dikasih tanda. Ini sudah tidak bisa dihitung, berarti kolom 1 ini. Berarti saya kasih ini tanda tidak bisa dihitung, itu strip ke bawah sampai bawah. Jadi itu tidak bisa dihitung lagi untuk selisih kolom yang pertama. Lanjut seperti yang tadi, berarti nilai yang paling kecil itu 2 ini. Nah, ini 4 sudah tidak bisa dihitung karena sudah habis kan. Berarti 2 dengan 7, selisihnya adalah 5. Lanjut 6 dan 8, selisihnya 2. 3 dan 9, 6. Sini sudah habis. 2 dan 3 tetap 1. Ini juga sama, 7 dan 6 1. Nah, di sini yang paling besar yaitu ini 6. Untuk selisih yang kedua 6, berarti pengalokasian di sini. Yang paling kecil adalah 3. Kita maksimalkan. Berarti kapasitas, nah ini 230 dan 415. Kita maksimalkan saja langsung yang 230, soalnya agak kecil dari 415. 230 ini sudah habis, berarti ini sudah tidak bisa dipakai baris ketiga. Ini masih ada sisa untuk kolom 2. Berarti yang ini 2 masih bisa dihitung, ini sudah habis ya, baris ketiga. Lanjut selisih yang ketiga. Oh, ini maaf, saya kasih tanda dulu strip ya, sudah tidak bisa dihitung. Lanjut 2 dan 7 5, masih 5. 8 dan 6 masih 2 selisihnya. Ini untuk kolom yang kedua.
2 dan 8, berarti ini 5, ini 6 dan 7, 1, yang paling besar. Nah ini kan sama, pilih saja yang mana, misalkan saya yang ini aja lah, yang kolom. Saya kasih tanda, berarti kos atau biaya yang paling kecil yaitu 2, maksimalkan saja di sini. Nah ini ada sisa kan 185 dan 290, agak kecil 185, berarti maksimalkan saja 185. Nah di sini habis, ini juga habis ya, kolom 2 ini sudah habis, betul. Ini juga. Lanjut untuk selisih baris yang keempat, berarti ini sudah habis ya, ini habis, dan baris 3, berarti sisa 2 lagi. Ini 7, tulis saja 7 karena ini sudah tidak bisa dihitung. 6, dan juga 1. Yang paling besar adalah 7, berarti di sini ya ini sudah habis kan. Ini maksimalkan 105 dan 360, berarti 105. Ini sudah habis. Dan yang terakhir ini sudah habis ya. Habis. Berarti di sini 6 selisihnya. Ini masih 6. Sama saja sih ya. Ini misalkan di sini ditandain juga masih sama, ini sisa 255. Nah, pengalokasian tabel sudah selesai, maka langsung total biaya dihitung total biayanya dengan cara yang sama, yaitu alokasi dikalikan dengan biaya. Berarti 185, mulai dari baris pertama dulu. 185 dikalikan dengan 2, 105 dikalikan dengan 7, 125 dikalikan dengan 1, 255 dikalikan dengan 6, 230 dikalikan dengan 3. Lalu saya gunakan rumus Excel. 25, oh maaf, 185 dikalikan dengan 2, 105 dikalikan dengan 7, 125 dikalikan dengan 1, 255 dikalikan dengan 6, dan terakhir 30 dikalikan dengan 3. Nah, ini untuk total biaya transportasi menggunakan metode Vogel Approximation Method atau VAM. Nah, ini hasilnya masih belum optimal ya, karena masih solusi awal, termasuk solusi awal. Maka lanjut nanti ke metode solusi akhir, yaitu metode stepping stone. Nah, untuk metode stepping stone yang sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu dengan atau diperlukan langkah menentukan jawab layak pertama dengan menggunakan metode pojok barat laut atau alokasi NWC. Nah, ini kan langkah pertama menentukan alokasi dengan NWC. Nah, ini tabel yang NWC tadi, hasilnya ini yang pertama. Nah, sengaja saya tambahkan keterangan, misalkan ini A, ini B, ini C, dan ini 1, 2, dan 3.
Nah, di sini misalkan kita beri nama A1, ini A2, ini A3, ini B1, B2, B3, dan ini C1, C2, dan C3. Nah, kenapa ini saya tambahkan agak banyak ya, ada berarti 1, 2, 3, dan 4, karena ini sel kosongnya ada 4. Ini sel kosongnya kan di C1 nih, 1, ini di A2 1, ini A3, berarti ada 3 ya, ini maaf ini C1 ini sel kosong yang ke-1, ini A2 sel kosong yang kedua, dan ini A3 sel kosong yang ketiga, dan ini yang B3 adalah sel kosong yang keempat. Nah, ini saya sudah siapkan, ada 4. Nah, dengan stepping stone ini metode loncatannya yaitu yang pertama yaitu dari C1 ya. Ini saya kasih tanda positif, dan ini negatif. Oh iya, harus arah dengan jarum jam, maupun berlawanan. Jadi harus positif, negatif, dan ini positif, lalu ini negatif. Nah, di sini saya pakai rumus Excel. Nah, dihitung biayanya. Berarti ini positif 7 dikurangi negatif 6, positif 8, dan negatif 2. Hasilnya 7. Lalu ini untuk sel kosong yang kedua yaitu pada sel A2 ini. Awal positif, dari arus arah jarum jam berarti ke atas, ke sini, ke sel yang terisi ya, ke sini, ke sini. Berarti ini negatif, lalu ini positif, dan ini negatif. Dihitung biayanya, positif 1, negatif 4, positif 2, negatif 8. Nah, ini hasilnya, maaf, negatif 9. Lalu untuk yang ketiga, sel yang kosong yang ketiga yaitu pada A3. Sini positif. Nah, ke sini kan kosong, ke sini juga kosong. Berarti kita bisa loncat ke atas ke yang isi. Berarti di sini negatif, lalu ke sini positif, positif, lalu ke sini negatif, ke sini positif, dan ke sini negatif, sehingga bisa ke sini lagi loncat. Menggunakan rumus Excel, positif 5, negatif 4, positif 2, negatif 8, positif 6, negatif 9. Lanjut lagi. Nah, ini untuk sel yang terakhir yaitu di B3, sama, ini positif, lalu ini negatif, dan ini positif, lalu ini negatif. Positif 3, negatif 8,
positif 6, negatif 9. Ini hasilnya. Nah, setelah selesai perhitungan terpilih sel terkecil. Nah, ini pilih sel perhitungan sel terkecil, berarti yang ini. Kasih tanda dulu. Berarti negatif 9, berarti sel A2 yang terpilih. Ini saya kasih keterangan dulu. Sel A2. Maka sesuai dengan loncatan tadi, dihitung selnya. Berarti A2 jadi positif A2, A2 negatif A1, A1 positif B1 negatif B2, B1 negatif B2. A2 nya, nah ini isikan alokasinya. A2 alokasinya berarti lihat di sini saja. A2 0, alokasinya 0. Nah, untuk menghitung dari terpilihnya sel terkecil ini, kita lihat dulu ini. Nah, ini alokasi yang paling kecil berarti 125. Berarti ini 125. Ini 125. Untuk A1 sama dengan alokasinya itu 125. 125 dikurangi 125, 0. Untuk B1 alokasinya itu 165 ditambah karena positif 125, hasilnya yaitu 290. Untuk B2 alokasinya yaitu 250, karena negatif berarti dikurang 125 sama dengan 125. Sip. Nah, ini saya sudah siapkan ya tabel total biaya untuk transportasi optimum pada tahap ke-1 ini. Sesuai ini isikan alokasinya. Nah, ini kan alokasi A1 dihitung sudah 0. Isikan di sini 0. Untuk A2 itu 125. Dan untuk A3 di sini kan 0. Untuk B1 alokasi yang baru yaitu 290, karena sebelumnya kan 165. 290 berarti B2 yaitu 125. Untuk B3 kosong dan C1 kosong, C2 yaitu 130, dan untuk C3 yaitu 230. Sama dengan ini dikalikan dengan biaya. Langsung tarik aja ke bawah, dan ini dijumlahkan sama dengan bawah. Nah, total dari biaya transportasi optimal tahap 1 ini yaitu 4.555. Nah, apakah ini sudah optimal?
dicek kembali. Jikalau misalkan pada tahap 1 ini masih ada yang negatif, maksudnya nilai perhitungan tiap sel yang kosong itu masih negatif, berarti harus dilanjut lagi ke tahap selanjutnya. Nah, ini kan masih ada yang negatif 9, negatif 8, negatif 8, maka dilanjut lagi. Nah, lanjutnya menggunakan tabel yang tahap ke-1 ini. Nah, ini tabel terbaru. Kita isikan sesuai alokasi dari di sini. Ini 0, tidak usah diisi. A2-nya 125, A3-nya kosong, B1-nya yaitu 290, dan B2-nya 125, B3-nya kosong, C1 kosong, C2-nya yaitu 130, dan untuk C3-nya adalah 230. Nah, ini sel yang kosongnya ada A1, C1, A3, dan B2. Berarti ini untuk sel A1. Ini saya copy paste ya. Copy dulu sini. Ini untuk sel C1. C1 ya. Ini untuk sel A3. Ini untuk B2. Sip. Mulai terlebih dahulu dari A1, berarti ini positif. Lalu ini negatif, ini positif, lalu ini negatif, sama dengan 4, positif 4, negatif 2, positif 8, negatif 1. Lalu untuk yang C1, sini positif, lalu ini negatif, di sini positif, lalu ini negatif. Positif 7, negatif 6, positif 8, negatif 2. Untuk yang sel A3, sini positif, lalu di sini negatif. Nah, jikalau ke sini nanti ini bingung juga mau loncat ke mana ya. Kalau saya menggunakan langkah seperti ini, jadi dari sini positif, ini negatif, lalu loncat ke sini dulu. Ini positif dan ini negatif. Jadi alurnya dari sini ke sini, loncat sini ke sini dan balik lagi. Maka positif 5, negatif 1, positif 6, negatif 9, hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir yaitu untuk B2, di sini positif, ini negatif, lalu ini positif, dan ini negatif.
positif 3, negatif 8, positif 6, negatif 9. Nah, setelah selesai perhitungan, dipilih lagi sel terkecil. Nah, sel terkecilnya adalah ini, negatif 8. Kita kasih tanda dulu. Saya ganti keterangannya. Sel B2 terpilihnya. Maka positif B2, negatif maaf, ini saya bukan B2, maksudnya B3. Saya ganti dulu. Nah, B3. Maka positif B3, negatif B2, positif C2 ya, berarti C2, negatif C3, B3 sama dengan alokasinya adalah 0. Nah, seperti biasa dipilih dulu di sini alokasi yang paling kecil, yaitu 125. Berarti tambah 125 sama dengan 125. Untuk B2 125 dikurang karena negatif sama dengan 0. Untuk yang C2 yaitu 130 tambah karena positif sama dengan 255, dan yang C3 yaitu 230 dikurangi 125, 105. Nah, ini total biaya transportasi optimum pada tahap 2. A1 nya adalah masih kosong, A2 nya yaitu 125, A3 nya kosong, B1 nya yaitu 290. Nah, yang B2 yang baru yaitu 125. Yang B3 nya adalah ini 0, ini 125, B3. C2 nya adalah 255. Salah mulu. Ini 255. C3 nya adalah 105. Menggunakan rumus ini dikalikan dengan biaya, dan hasilnya langsung bisa aja. Nah, untuk tahap kedua ini total biaya transportasi yaitu 3.555. Nah, apakah masih ini sudah optimal? Dicek lagi seperti yang awal tadi. Jika masih ada nilai yang negatif, nilai perhitungan tiap sel kosong masih negatif, maka harus dilanjut lagi ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kan tadi ada yang negatif ya di sel B3, berarti dilanjut lagi ke tahap selanjutnya. Nah, kita buat tabel tahap yang kedua dengan alokasi yang baru ya, diisi dengan alokasi yang baru. Ini masih 0, ini 125, ini masih kosong, ini 290, B1 ini kosong, dan B3 yaitu 125. Untuk C1 kosong, C2 255, C3 nya yaitu 105, dan yang sel kosongnya ada A1, C1, B2, dan A3. Saya sudah siapkan tabel.
Untuk A1 berarti di sini positif, lalu ke sini negatif, lompat sini positif, lalu ke sini negatif, ke sini positif, lalu balik lagi negatif, sama dengan 4 positif 4 dikurangi negatif 1 tambah positif 6 dikurangi negatif 9 tambah positif 3 negatif 2, sini 1. Lalu untuk C1 sini positif, lalu di sini negatif, oh maaf, ini salah, lompat sini negatif, lalu ini positif, dan ini negatif, sama dengan positif 7 negatif 9 positif 3 negatif 2 negatif 1, dan selanjutnya yaitu B2. Di sini positif, lalu di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif, sama dengan positif 8 negatif 6 positif 9 negatif 3, hasilnya adalah 8. Dan untuk A3 di sini positif, lalu di sini negatif, lompat ke sini positif, lalu ke sini negatif, hasilnya adalah positif 5 kurangi 1 positif 6 negatif 9, hasilnya adalah 1. Nah, di sini sel yang terkecil yaitu sel C1, kasih tanda, kita ganti keterangannya yaitu C1, maka C1 dikurangi C3 ditambah B3 dikurangi B1, dikurangi C3 ditambah B3 kurangi B1. C1 sama dengan, nah ini alokasi yang kecil, C1 dan ini yaitu 105, berarti ini 0 positif, karena C1 positif yaitu 105 sama dengan 105. Lanjut C3 yaitu 105, karena negatif berarti dikurang, sama dengan 0. Untuk P3 yaitu 125 dikurangi positif ya, maksudnya salah, tambah 105 yaitu 230. Dan untuk B1 sama dengan 290 dikurangi karena negatif 5 sama dengan 185. Alokasi yang baru berarti A1 masih 0, A2 nya yaitu 125, A3 nya masih kosong,
B1 yang baru yaitu 185, B2 nya masih kosong, dan B3 nya yang baru yaitu 230. C1 masih kosong, yang baru 105 maksud saya. C2 nya 255, dan untuk C3 nya kosong. Oke, rumusnya dikalikan dengan biaya dan drag ke bawah dan langsung menjumlahkan totalnya yaitu 3.450 untuk total biaya transportasi optimum tahap 3. Apakah sudah optimal? Dicek lagi. Jika masih ada negatif berarti lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kebetulan tadi kan ada negatif 1, berarti dilanjut lagi. Nah, tabel tahap 3 ini diisi dengan alokasi yang baru. Ini masih kosong, ini 125. Ini masih kosong, B1 nya yaitu 185. Ini masih kosong, dan untuk B3 yaitu 230. C1 105, C2 nya yaitu 255, dan untuk C3 nya kosong. Ini sel yang kosong yaitu pada A1, B2, A3, dan C3. Kita buat sel A1, copy, nih untuk sel B2 kita copy paste saja, ganti untuk A3, dan ini untuk C3. Mulai perhitungan lagi seperti sebelumnya. Untuk A1 berarti sini positif, lalu di sini negatif, dan ini positif, lalu ini negatif. Positif 4, negatif 7, positif 6, negatif 1. Untuk B2 di sini positif, lalu ke sini ke atas negatif, lalu ini positif, dan ini negatif. Maka positif 8, negatif 2, positif 7, negatif 6. Sini 7, dan untuk sel A3 di sini positif, lalu ke sini negatif, ke sini negatif, lalu ke sini positif, loncat atas, kembali ke sini negatif, dan ini positif, lalu loncat ke sini negatif.
sama dengan positif 5 dikurangi negatif 3, positif 2, negatif 7, positif 6, negatif 1. Untuk C3 di sini positif, lalu ke sini negatif, dan ini positif, lalu ke sini negatif. Sama dengan positif 9, negatif 7, positif 2, negatif 3. Nah, di sini pilih sel terkecil yaitu sel C3. Sel C3 sebelah sini. Kita edit keterangannya. C3, maka C3 dikurangi negatif C1, positif B1, negatif B3. C3 sama dengan, nah ini alokasi yang kecil yaitu 105. Maaf, C3 kan kosong ya, tambah 105 sama dengan 105 C1 adalah 105 kurangi 105 sama dengan 0 karena negatif, positif B1 sama dengan 185 dikurangi 100 ditambah ya, positif lupa, 5 sama dengan 290, dan untuk B3 yaitu 230 kurangi 105, 125. Nah, untuk alokasi yang terbaru, isi tabel total biaya transportasi optimal pada tahap keempat. A1 nya masih kosong, A2 nya yaitu 125, A3 nya kosong, B1 nya adalah yang terbaru yaitu 290, B2 nya kosong, dan B3 nya yaitu yang terbaru 125. Untuk C1 kosong terbaru, dan C2 masih 255. Untuk C3 terbaru adalah 105. Kita kalikan dengan rumus Excel, kalikan dengan biaya, lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 3.555.
Nah, apakah jumlah dari total biaya transportasi optimum pada tahap 4 ini sudah optimal? Dicek kembali, dan ternyata di sini sudah tidak ada nilai negatif hasil perhitungan tadi, dan sel terkecilnya positif, maka sudah selesai pada tahap keempat ini. Diisi dan dibuat tabel tahap keempat ini dengan alokasi yang baru. Ini masih kosong dan ini 125. A3 nya masih kosong. Untuk B1 290, B2 nya kosong dan B3 nya yaitu 125, C1 nya kosong, dan untuk C2 nya 255, untuk C3 nya yaitu 105. Bisa ditarik kesimpulan sesuai soal tadi. Bentar, saya freeze dulu ya, ini freeze pane supaya bisa dilihat sesuai dengan soal. Maaf, saya freeze. Nah, di sini ditarik kesimpulan karena pada tahap keempat tidak ada nilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa tiga kereta tersebut yaitu Mata Remaja didistribusikan ke Semarang sebesar, nah, lokasinya tadi ini ke Semarang yaitu 290, dan Majapahit didistribusikan. Majapahit berarti ke Malang dan Jakarta ya. Berarti ke Malang dan Jakarta masing-masing yaitu 125 dan 255. Sedangkan Malabar didistribusikan ke Semarang dan Jakarta, dua ini. Jakarta masing-masing yaitu 125 dan 105. Maka total biaya transportasi yang PT KAI berarti yang dikeluarkan PT KAI sebesar, ini saya memilih satuannya 1000, berarti
yang ini 3.555, berarti menjadi 3 juta ya. Sebesar 3.555.000 rupiah. Sip. Nah, ini sudah selesai, dan dengan kesimpulan ini maka percobaan soal ini sudah selesai ya. Nah, paling segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.